Aku menatap bayanganku di cermin besar yang terpajang di sudut kamar rias. Gaun putih panjang berenda melekat di tubuhku, membuatku tampak seperti seorang putri dongeng. Namun entah mengapa, hatiku tak merasa sebahagia yang seharusnya. Ada sesuatu yang menekan dadaku sejak pagi tadi. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tanganku sedikit gemetar saat menata kerudung yang menghiasi kepalaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang berdegup terlalu cepat. Hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah aku seharusnya bahagia? Bukankah ini impian setiap gadis? Namun entah kenapa, justru ada kegelisahan yang menggerogoti dadaku. Cantik sekali kamu, Alia, ucap Mama, yang berdiri di belakangku sambil merapikan ujung kerudung. Suaranya terdengar bangga sekaligus sedikit lega, seolah beban hidupnya akan berkurang setelah aku menikah. Aku memaksakan senyum. Terima kasih, Ma. Rafa itu pilihan yang sangat baik. Dia mapan, keluarganya terpandang. Kamu beruntung, Nak. Aku hanya mengangguk. Benar, Rafa adalah lelaki mapan, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Usianya baru 29 tahun, 6 tahun di atasku. Gagah, berwibawa, berpendidikan. Singkat kata, dia adalah paket lengkap yang diidamkan banyak wanita. Tapi entah kenapa sejak pertama kali proses ta'aruf kami, aku selalu merasa dia menjaga jarak. Tidak menatapku dengan tatapan penuh rasa kagum seperti lelaki lain pada wanita yang akan mereka nikahi. Namun karena dorongan keluarga, terutama Mama, aku mengalahkan perasaan ragu itu. Mama ingin aku segera menikah, katanya, agar dia tenang. Terlebih ayah sudah tiada. Baginya, Rafa adalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untuk mengangkat derajat keluarga kami. Akad nikah berlangsung khidmat di sebuah aula hotel mewah milik kerabat keluarga Rafa. Aku duduk di kursi pelaminan, dengan dada yang berdebar aneh. Di sampingku, Rafa duduk dengan wajah datar. Tangannya tak pernah sekalipun menggenggam tanganku. Bahkan menatapku pun jarang. Para tamu yang datang memuji-muji betapa serasinya kami. Ada yang mengambil foto kami berdua, ada pula yang membisikkan doa agar rumah tangga kami langgeng dan segera dikaruniai momongan. Aku hanya bisa mengulum senyum. Luka kecil entah mengapa mulai menggores hatiku. Sementara itu, keluarganya tampak bersikap sangat formal padaku. Calon ibu mertuaku hanya menyalami sekilas dan memberi ucapan selamat tanpa menatap mataku. Saudara-saudara Rafa bahkan lebih banyak mengobrol sendiri daripada mendekatiku. Hanya Mama yang tampak sangat bahagia. Aku menatap wajah tuanya yang penuh harap, lalu berjanji pada diriku sendiri akan berusaha sebaik mungkin membuat pernikahan ini berhasil. Waktu resepsi tiba. Para tamu datang silih berganti. Aku berdiri bersama Rafa menyambut mereka. Perutku terasa perih karena belum sempat makan apa-apa sejak pagi. Tapi aku tetap berdiri tegak, tersenyum, bersalaman, meski telapak tanganku mulai basah oleh keringat dingin. Sesekali aku melirik Rafa. Dia tampak tidak nyaman. Beberapa kali kulihat dia menatap layar ponselnya diam-diam. Wajahnya menegang setiap kali ponsel itu berbunyi. Ada yang penting, bisikku pelan, berusaha terdengar santai. Rafa hanya mengangguk singkat. Urusan pekerjaan. Aku menelan ludah. Baiklah. Mungkin memang benar dia sedang sibuk. Kupaksakan senyum lagi, melayani tamu-tamu yang datang tanpa menyinggung soal itu lagi. Malam itu, setelah seluruh rangkaian acara selesai, kami masuk ke kamar pengantin. Sebuah suite besar dengan bunga mawar putih di mana-mana. Seperai ranjang pun bersulam nama kami berdua. Namun suasana yang seharusnya hangat justru terasa dingin. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap telapak tanganku yang dingin. Rafa sibuk melepas jasnya, lalu menggulung lengan ke mejanya. Wajahnya terlihat lelah, atau entahlah, mungkin juga bosan. Alia, aku mau mandi dulu, katanya tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Iya? Dia masuk ke kamar mandi. Sementara aku menatap pintu yang tertutup rapat itu. Air mata tiba-tiba saja menggenang. Aku bahkan tak tahu kenapa. Mungkin karena sejak tadi tidak sekalipun dia memujiku cantik. Tidak ada kata manis, tidak ada ciuman lembut di kening. Semua terasa seperti formalitas. Aku berbaring, menatap langit-langit. Kamar ini begitu indah, tetapi terasa menakutkan.
Seolah aku berada di tempat asing yang siap menelanku bulat-bulat. Tak lama kemudian Rafa keluar, rambutnya basah. Dia menatapku sebentar, lalu mematikan lampu besar, menggantinya dengan lampu tidur redup. Aku menanti dia. Mendekat, menanti dia akan memelukku, seperti pengantin baru pada umumnya. Namun dia hanya berbaring di sisiku, memunggungiku. Dadaku terasa ditusuk. Aku menatap punggungnya dalam gelap. Rasanya ingin sekali memeluknya dari belakang, tapi ada rasa takut. Malam pertama kami hanya berlalu begitu saja, tanpa kata-kata, tanpa sentuhan hangat. Aku memejamkan mata dengan berlinang air mata, berusaha meninabobokan diriku sendiri dengan pikiran, mungkin dia hanya lelah. Mungkin besok semua akan lebih baik. Keesokan paginya, aku terbangun dengan hati sedikit lebih ringan. Mungkin memang butuh waktu, kan? Mungkin nanti saat sudah lebih santai, Rafa akan bersikap lebih lembut padaku. Aku menoleh, tapi ranjang di sebelahku kosong. Selimutnya sudah terlipat rapi. Rafa tidak ada di kamar. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, kosong juga. Kutemukan ponselku berisi pesan dari Rafa. Aku keluar sebentar, ada urusan mendadak. Jangan khawatir. Sarapan saja dulu. Aku menggigit bibir. Lagi-lagi, urusan. Padahal ini hari pertama setelah kami resmi menjadi suami istri. Tidakkah dia ingin menghabiskan waktu berdua saja denganku? Aku duduk di tepi ranjang, menatap jemariku yang saling meremas. Rasanya ingin menangis, tapi kutahan. Aku tidak mau terlihat cengeng. Aku harus kuat, kan? Mama pasti ingin aku bertahan. Hari mulai beranjak siang, tapi Rafa belum juga kembali. Aku mencoba menelepon, tapi panggilanku hanya dijawab mesin suara. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, lalu memutuskan turun ke restoran hotel untuk sarapan, meski tak ada selera. Di restoran, beberapa tamu hotel menatapku dengan senyum ramah. Mereka pasti tahu aku pengantin baru, karena pelayan menyapaku dengan ucapan selamat. Aku hanya mengangguk pelan. Aku duduk menunggu, menatap segelas jus jeruk di depanku tanpa menyentuhnya. Wajah Rafa terbayang-bayang. Kemarin dia mengucapkan ijab kabul dengan lantang, suaranya mantap. Tapi sekarang dia seperti menjauh. Aku berusaha menghapus pikiran buruk. Rafa hanya sibuk. Setelah ini dia pasti akan kembali. Kami akan menghabiskan hari bersama, mungkin pergi jalan-jalan, atau hanya duduk mengobrol tentang rencana masa depan. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba meredam rasa sepi yang makin menyesak. Sore mulai merangkak malam. Aku kembali ke kamar dengan langkah lunglai. Ponselku berdering, membuatku sedikit bersemangat. Tapi saat kulihat layar, hanya pesan dari Mama, menanyakan bagaimana rasanya jadi pengantin baru. Aku hanya membalas singkat, "Baik, Ma." Aku tidak ingin Mama khawatir. Aku duduk di tepi jendela, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Lalu terdengar suara pintu dibuka. Jantungku langsung berdegup cepat. Rafa masuk. Tapi dia tidak sendiri. Ada seorang wanita yang sangat cantik berjalan di sampingnya. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat namun memesona, seolah baru sembuh dari sakit panjang. Rafa menggenggam tangannya erat-erat, bahkan menatapnya dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh cinta, rasa kehilangan yang dalam, sekaligus kelegaan. Aku berdiri terpaku, nafasku tercekat. Rafa menatapku, suaranya berat. "Alia, ini Vanya." Dia wanita yang sebenarnya ingin aku nikahi sejak dulu. Tapi dia hilang, tak ada kabar bertahun-tahun. Aku mengira dia meninggal. Tapi hari ini, dia kembali. Tanganku gemetar. Apa maksudmu, Rafa? Maafkan aku, Alia. Tapi hatiku masih miliknya. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menatap kedua tangan mereka yang saling menggenggam. Rasanya dunia runtuh menimpaku. Suara hatiku berteriak, namun yang keluar hanya isakan lirih. Air mataku menetes. Aku bahkan tak sanggup berdiri lebih lama. Lututku lemas. Aku terjatuh duduk di sofa. Rafa tampak menyesal, tapi dia tidak melepas tangan wanita itu. Dalam hati kecilku berbisik, "Tuhan, baru sehari aku menjadi istrinya, kenapa sudah begini?" Dan aku tidak tahu, ini baru permulaan penderitaan yang harus kutelan.
Tangisku pecah malam itu. Aku duduk terisak di sofa kamar hotel mewah, sementara Rafa berdiri tak jauh dariku, menggenggam tangan wanita itu. Fanya, erat seakan takut kehilangan lagi. Mataku bengkak, dadaku seperti diremas, sulit bernapas. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi suara itu seolah tertelan dalam kerongkongan yang tercekat. Rafa, jadi maksudmu apa? Kau mau meninggalkanku? Tanyaku dengan suara bergetar, hampir tak terdengar. Rafa menarik napas panjang. Tatapannya jatuh padaku, tak ada lagi keraguan, hanya kepastian yang menohok. Alia, aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Hati ini masih milik Fanya. Aku kira dia sudah meninggal, aku kira dia pergi selamanya. Tapi dia kembali, dan semua yang kusimpan selama ini langsung menyeruak lagi. Aku tidak bisa pura-pura mencintaimu. Aku menatap wajah Rafa, berharap menemukan secuil iba, cinta, atau sekadar rasa bersalah yang bisa sedikit menenangkan perih di hatiku. Namun yang kutemukan hanyalah kelegaan dalam sorot matanya karena telah menemukan kembali cinta lamanya. Fanya menatapku juga. Parasnya sangat cantik, pucat, matanya besar dengan bulu mata lentik. Dalam keadaan normal, mungkin aku akan iri. Tapi sekarang, yang kutahu hanya hatiku hancur berhamburan seperti kaca terjatuh ke lantai keras. Jadi, pernikahan kita kemarin hanya kesalahan? Tanyaku dengan suara parau. Rafa menunduk. Maafkan aku. Aku terlalu pengecut untuk membatalkannya kemarin saat kabar tentang Fanya belum pasti. Tapi sekarang dia sudah di sini, dan aku harus jujur padamu. Aku menggeleng pelan. Air mataku tak terbendung lagi. Dalam hatiku menjerit, kenapa Tuhan begitu cepat mengambil kebahagiaan ini dariku? Bahkan belum sempat aku mengecap manisnya menjadi seorang istri. Beberapa menit berlalu dalam diam yang menyesakkan. Aku hanya bisa terisak, sementara Rafa sesekali menatapku dengan wajah seperti orang menanggung dosa berat. Tapi itu tak cukup menghiburku. Luka ini sudah terlanjur menganga. Kemudian Rafa menghela napas panjang. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk kertas. Ditaruhnya di meja rendah di depanku. Alia, ini surat talak dan berkas perceraian. Kuharap kau mau menandatanganinya sekarang. Dunia serasa berhenti berputar. Aku menatap kertas-kertas itu dengan mata berair, lalu menoleh padanya. Kau serius? Rafa, baru kemarin kita menikah. Kau sungguh mau menceraikanku sekarang? Tatapan Rafa meredup. Aku tak ingin terus menahanmu dalam kebohongan, Alia. Kau gadis baik. Kau layak dapat cinta yang utuh, bukan cinta setengah-setengah. Perceraian ini akan lebih baik daripada kita terus saling menyakiti. Aku ingin tertawa, tapi hanya deru napas tersendat yang keluar. Betapa ironis. Baru sehari menjadi istrinya, sudah dipaksa melepas status itu lagi. Ini seperti mimpi buruk yang nyata. Tanganku gemetar meraih pulpen yang juga dia taruh di sana. Kupandang sejenak jemariku yang dingin. Akhirnya, dengan dada serasa diremas, kutuliskan tanda tanganku di lembar-lembar itu. Selesai menulis, rasanya kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku jatuh bersandar ke sofa, menggenggam dada sendiri, mencoba menahan rasa sakit yang menusuk begitu dalam. Fanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Entah itu rasa iba atau hanya basa-basi belaka. Alia, maafkan aku. Aku tak pernah ingin merebut kebahagiaan orang lain. Tapi sejak dulu, aku dan Rafa? Aku mengangkat tangan lemah, memberi isyarat agar dia berhenti. Sudahlah, tak perlu dijelaskan lagi. Aku lelah. Rafa hanya diam, menatapku penuh rasa bersalah. Tapi rasa bersalahnya tidak cukup untuk membuatnya bertahan bersamaku, bukan? Dia lebih memilih wanita yang baru sehari muncul daripada istri sahnya. Betapa rapuhnya cintanya padaku. Atau lebih tepatnya, betapa memang sejak awal dia tak pernah mencintaiku. Malam itu, aku berkemas dengan tangan sendiri. Kutumpuk gaun pengantin putihku ke dalam koper bersama seluruh baju yang kupakai sejak resepsi kemarin. Terasa pahit sekali. Tak ada upacara perpisahan, tak ada kata hangat. Rafa hanya menemaniku turun sampai lobi hotel, lalu memberhentikan taksi untukku. Alia, kalau kau butuh sesuatu, hubungi aku. Aku akan tetap bertanggung jawab pada kebutuhanmu. Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang terasa panas. Tanggung jawab apa lagi?
Rafa, kau sudah menunaikan semuanya dengan talakmu. Aku tak ingin apapun lagi darimu. Kecuali satu, jangan pernah mencariku lagi. Dia menunduk. Taksi melaju membawa diriku yang patah menuju kontrakan kecilku di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, aku memeluk koperku erat-erat seperti memeluk sisa harga diriku. Air mataku mengalir tiada henti. Setiap kali kupejamkan mata, yang kulihat adalah Rafa menggenggam tangan Fanya dengan penuh cinta dan menatapku hanya dengan rasa iba. Tuhan, betapa cepat kau merenggut kebahagiaan ini dariku. Baru kemarin aku duduk berdampingan dengannya sebagai pengantin, tersenyum di depan puluhan kamera. Hari ini aku pulang sendiri, dengan status janda, tanpa pernah benar-benar merasakan menjadi istri. Sampai di kontrakan, aku masuk kamar, menutup pintu, lalu merosot ke lantai. Tangisku pecah semakin keras. Kudekap lututku, mengguncang tubuh sendiri, menahan kesakitan yang rasanya seperti ditusuk ribuan jarum tajam. Kupikir menikah akan menjadi awal bahagia dalam hidupku. Aku ingin membahagiakan Mama, ingin menunjukkan bahwa aku mampu membina rumah tangga. Namun ternyata semua itu hanya fata morgana. Aku bahkan belum sempat memanggil Rafa dengan sebutan suami dalam suasana hangat. Belum sempat menghidangkan secangkir teh untuknya saat dia pulang kerja. Belum sempat mendengar dia memanggilku dengan lembut. Semua hancur dalam sekejap. Keesokan harinya, Mama datang menemuiku. Saat melihat wajahku yang bengkak, dia langsung memelukku. "Alia, kenapa jadi begini, Nak?" Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Mama menepuk-nepuk punggungku pelan, seakan ingin menenangkan anak kecil. Dia tak bertanya lebih lanjut. Mungkin malu, mungkin juga takut mendengar kenyataan pahit. Yang jelas, kami berdua menangisi nasibku dalam diam. Hari-hari berikutnya kujalani seperti mayat hidup. Aku jarang makan, jarang bicara, bahkan mandi pun tak teratur. Setiap malam sebelum tidur, aku masih sering menangis. Luka ini terlalu dalam untuk segera sembuh. Ada banyak undangan wawancara kerja yang dulu kutunda demi fokus mempersiapkan pernikahan. Tapi sekarang, aku tak punya tenaga untuk mengurusnya lagi. Hidupku seolah kehilangan arah. Bahkan suatu malam, saat menatap cermin, aku berkata pada bayanganku sendiri, "Kau bahkan tak pantas dicintai, sehari saja tak sanggup suamimu bertahan." Kalimat itu seperti kutukan, membuatku menangis terseduh-seduh sampai tertidur. Tak terasa sudah hampir sebulan berlalu. Luka itu masih basah, tapi setidaknya aku mulai memaksakan diri bangkit. Aku membersihkan kontrakan, menjemur pakaian, dan sesekali keluar membeli bahan makanan. Pada suatu sore, saat aku pulang dari pasar, kudapati seorang lelaki berdiri di depan pintu kontrakanku. Dia mengenakan kemeja santai dan jeans, wajahnya tampan, senyum hangat langsung mengembang saat melihatku. Jantungku seketika berdegup kencang. Aku mengenal wajah itu. Wajah yang dulu sering kutatap dengan penuh cinta. Randy. Dia mantan kekasihku. Kami dulu berpacaran hampir 4 tahun sebelum akhirnya putus karena aku dijodohkan dengan Rafa. Randy? Suaraku nyaris tak keluar. "Alia," Randy tersenyum kecil. "Boleh aku masuk? Kita bicara sebentar." Aku mengangguk pelan, meski dada terasa sesak lagi. Kubuka pintu, mempersilakan dia masuk. Di dalam, kami duduk saling berhadapan di kursi kayu tua. Randy menatapku dalam, lalu menghela napas. "Aku dengar kamu baru saja bercerai, Alia," katanya perlahan. Aku menggigit bibir, menunduk, berusaha menyembunyikan rasa malu yang luar biasa. Tentu saja kabar itu cepat menyebar. Keluarga Rafa cukup terkenal. Pernikahan megah kami kemarin jadi bahan pembicaraan, begitu juga perceraiannya yang terlalu cepat. Randy meraih tanganku pelan. "Aku nggak datang untuk mengungkit masa lalu kita. Aku hanya khawatir. Kamu baik-baik saja, kan?" Mataku langsung panas. Aku menatap jemarinya yang menggenggam jemariku erat. Kehangatan yang sempat lama hilang itu membuat pertahananku runtuh. Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, ada juga rasa lega yang entah bagaimana muncul. Aku nggak baik-baik aja, Ren," kataku jujur, suaraku serak. "Aku hancur, rasanya seperti nggak ada harga diri lagi." Randy memandangku lembut. "Kamu masih Alia yang dulu, yang kuat, yang ceria. Kamu cuma lupa.
Aku di sini kalau kamu mau pegangan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah hari perceraian yang menyakitkan itu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar ingin memeluk luka-lukaku, tanpa syarat, tanpa beban masa lalu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk kali pertama dalam waktu lama, aku merasa mungkin hidupku belum benar-benar berakhir. Sejak hari itu, Randy semakin sering datang menemuiku. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu mulai membawakan makanan atau mengantarku belanja. Dia seperti sinar hangat yang perlahan melelehkan es yang selama ini membeku dalam dadaku. Aku tak bisa membohongi diri sendiri. Kehadirannya membuatku merasa aman. Tapi di saat yang sama, muncul rasa takut yang sulit kujelaskan, takut kalau nanti pada akhirnya dia juga akan meninggalkanku. Luka akibat talak Rafa masih terlalu dalam untuk cepat sembuh. Suatu sore, kami duduk berdua di depan kontrakanku, memandang jalan kecil yang sepi sambil menyeruput teh hangat. Angin sore membelai lembut wajahku. Randy menatapku dengan senyum sabar. "Kamu kelihatan lebih segar sekarang," katanya. "Aku senang lihat kamu mulai bisa ketawa lagi." Aku menatapnya, mencoba tersenyum. "Itu semua karena kamu sering gangguin aku. Jadi mau nggak mau harus ketawa?" Dia tertawa pelan, suaranya dalam dan menenangkan. Lalu perlahan jemarinya meraih tanganku. Aku sempat refleks ingin menariknya, tapi dia menahan lembut. "Alia?" Randy menatap mataku dalam-dalam, membuatku gelagapan. "Aku serius. Aku mau kamu bahagia lagi. Dan kalau kamu mau, aku pengen nemenin kamu nyari bahagia itu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti desir ombak yang membasuh pasir luka dalam hatiku. Manis, tapi menakutkan. "Ren, aku baru aja hancur, bahkan rasanya serpihannya belum ketemu semua. Aku takut kalau nanti aku jatuh lagi, terus patah lagi." Dia menghela napas, lalu mengelus punggung tanganku pelan. "Aku nggak akan janji mulu. Aku cuma mau kamu tahu, selama kamu mau, aku di sini. Aku nggak akan pergi, Alia." Air mataku hampir menetes mendengar ketulusannya. Tapi aku hanya mengangguk pelan, karena kata-kata terlalu sulit keluar saat ini. Beberapa hari kemudian, Randy mengajakku pergi keluar kota. "Kita liburan, yuk." "Nggak jauh kok. Cuma ke pantai kecil di ujung kota. Biar kamu bisa lihat matahari terbit lagi, biar kamu bisa ngelupain semua yang nyakitin kamu kemarin." Awalnya aku ragu. Tapi melihat mata Randy yang penuh antusias, hatiku luluh. Akhirnya kami berangkat naik mobilnya, menempuh perjalanan hampir 3 jam. Sepanjang jalan, Randy memutar lagu-lagu lama yang dulu sering kami dengar waktu masih pacaran. Dia sesekali bercanda, membuatku tertawa walau masih malu-malu. Ada rasa rindu pada keakraban kami dulu, yang ternyata belum benar-benar mati. Kami tiba di sebuah pantai kecil yang sepi, lebih mirip teluk pribadi daripada objek wisata ramai. Pasirnya putih, airnya biru jernih, dan hanya ada beberapa pondok kayu sederhana di pinggirnya. "Bagus kan?" kata Randy sambil membuka bagasi untuk mengambil tikar dan keranjang piknik. "Dulu aku sempat ngimpi ke sini bareng kamu." Aku menatap pantai itu, lalu menoleh padanya dengan senyum tipis. "Tapi dulu kita keburu putus. Makanya sekarang kita bayar utang mimpi itu," jawabnya, menatapku dalam dengan senyum tulus. Kami duduk di tikar, memandang laut lepas yang membentang indah. Angin berhembus lembut, menata ulang rambutku yang terurai. Randy membuka bekal yang ia bawa, nasi timbel, ayam bakar, sambal, dan lalapan. Bau sedapnya membuatku tersenyum lebar. "Kamu masih ingat nggak? Dulu tiap kita makan, kamu pasti rebutan sambal sama aku," kata Randy sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa, sedikit malu. "Iya, tapi dulu kamu juga suka nyolong ayam aku." Itu mah strategi bertahan hidup. Kalau enggak, ayamnya habis duluan sama kamu." Kami tertawa lagi, tawa ringan yang kurindukan sejak lama. Untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku merasa benar-benar hidup. Sore menjelang malam, Randy mengajakku berjalan di tepi pantai. Kami menelusuri bibir ombak sambil sesekali kaki kami terendam air asin yang dingin. Randy menggenggam tanganku, membuat jantungku berdebar tak karuan. "Randy," panggilku pelan. Dia menoleh, menatapku penuh perhatian. "Aku takut banget."
Takut kalau ini semua cuma sementara. Takut kalau nanti aku terluka lagi. Dia terdiam sejenak, lalu menghentikan langkahnya. Perlahan dia meraih kedua bahuku, memutar tubuhku agar menghadapnya. Alia, aku ngerti banget kamu masih trauma. Aku juga nggak maksa kamu langsung percaya lagi sama cinta. Tapi biarin aku buktiin pelan-pelan kalau aku nggak akan ninggalin kamu. Aku menatap matanya yang gelap dan teduh. Untuk pertama kalinya aku merasa ada seseorang yang benar-benar ingin merawat lukaku, bukan sekadar memaksa menutupnya. Perlahan aku mengangguk. Terima kasih ya, Ren. Randy hanya tersenyum, lalu menempelkan keningnya di keningku. Kamu nggak perlu makasih. Kamu cuma perlu bahagia. Malam itu kami duduk di pasir, memandang bintang yang berkerlip di langit gelap. Suara ombak seperti melantunkan lagu pengantar tidur. Angin laut membawa aroma asin yang anehnya menenangkan. Randy memelukku dari samping, hangat sekali. Aku bersandar di dadanya, memejamkan mata, membiarkan suara detak jantungnya memeluk telingaku. Randy, panggilku pelan, hampir seperti bisikan. Ya? Aku rasa aku mulai pelan-pelan ninggalin rasa sakit itu. Mungkin belum semua, tapi kamu udah bantu aku jauh banget. Dia mengusap rambutku lembut. Syukur, Al. Aku cuma mau lihat kamu ketawa lagi. Aku tersenyum kecil, menitikkan air mata tanpa suara. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata lega. Untuk pertama kalinya aku merasa beban besar yang menindih dadaku perlahan diangkat oleh cinta yang sederhana ini. Keesokan paginya kami duduk berdua di atas pasir, menanti matahari muncul dari balik cakrawala. Wajah Randy terkena sinar jingga, matanya menatapku seolah akulah satu-satunya hal indah yang pantas disaksikan pagi itu. Gimana rasanya? Tanyanya. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum lebar. Kayak akhirnya aku bisa bernapas lagi. Dia tertawa kecil, lalu meraih tanganku dan mengecup punggungnya lembut. Kamu selalu pantas buat bahagia, Alia. Dan kalau kamu mau, aku mau banget jadi orang yang nemenin kamu sampai benar-benar sembuh. Aku mengangguk pelan. Kamu sabar banget ya. Karena cinta itu sabar, Al. Cinta itu bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi soal siapa yang tetap tinggal waktu kamu paling hancur. Hatiku mencelos, hangat sekaligus nyeri. Betapa kalimatnya sederhana tapi menusuk tepat ke tempat paling lembut di hatiku. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Sepulang dari pantai itu, aku merasa jauh lebih kuat. Luka di hatiku memang belum hilang seluruhnya, tapi setidaknya aku tak lagi merasa ingin menghilang. Aku mulai menerima lagi panggilan wawancara kerja. Randy selalu mengantarku, menunggu di parkiran dengan sabar. Setiap aku keluar dari gedung dengan wajah murung karena ditolak, dia menjemputku dengan senyum lebar dan mengatakan, "Nggak apa-apa, besok coba lagi. Aku yakin nanti ada yang cocok banget sama kamu." Dukungan Randy menjadi bahan bakar semangatku. Aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri lagi. Memulai hidup baru tanpa harus terpuruk dalam status janda sehari. Bahkan aku mulai bercermin lagi dengan senyum tipis, tanpa air mata. Sampai suatu malam, saat kami makan di warung tenda dekat kontrakanku, Randy menggenggam tanganku dengan serius. Matanya menatapku lekat. Alia, apa kamu mau mulai lagi sama aku? Bukan kayak dulu, tapi hubungan yang lebih dewasa, lebih siap buat masa depan. Aku serius mau bahagiain kamu. Aku terdiam. Hati kecilku menjerit ingin langsung berkata, ya. Tapi luka lalu membuatku takut mengambil keputusan besar terburu-buru. Aku mau, Ren. Tapi aku juga mau jujur. Aku masih proses sembuh. Kadang kalau sendirian, aku masih nangis. Kadang aku juga suka kebayang kalau kamu nanti ninggalin aku kayak Rafa. Randy mengangguk pelan, lalu mencium punggung tanganku. Aku akan sabar, Al. Kita nggak usah buru-buru. Yang penting kita jalani bareng-bareng. Dan malam itu, entah bagaimana, aku merasa untuk pertama kalinya bisa benar-benar mempercayai laki-laki lagi. Setiap malam sebelum tidur, aku berdoa. Tidak lagi berdoa supaya Rafa kembali padaku, doa bodoh yang dulu sering kuucapkan. Tapi aku berdoa supaya hatiku dikuatkan, supaya cinta yang baru ini tidak hanya sembuhkan lukaku, tapi juga membuatku lebih menghargai diriku sendiri.
Aku tak tahu apa rencana Tuhan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir. Dan sekarang aku tidak berjalan sendirian lagi. Hidup adalah panggung sandiwara, tempat kita menjalani lakon yang tak selalu sesuai harapan. Itu mungkin yang akhirnya disadari Rafa, beberapa bulan setelah dengan gegabah menalak aku hanya sehari setelah kami menikah. Aku tak tahu detailnya secara langsung. Tapi kabar selalu menemukan jalannya sendiri. Dari obrolan tetangga, gosip di media sosial, hingga percakapan lirih di warung, semua membawa berita retaknya hubungan Rafa dengan Fanya. Suatu sore, aku duduk bersama Randy di teras kontrakanku. Kami sedang menata pot-pot kecil berisi bunga yang dibelinya untukku kemarin. Ada mawar mini, anggrek, dan beberapa tanaman gantung yang membuat halaman sempitku tampak lebih hidup. Aku pengen rumah kita nanti penuh bunga kayak gini, Al, kata Randy sambil menata pot, suaranya ringan tapi menenangkan. Aku terkesiap mendengar ucapannya. Rumah kita? Pipiku langsung panas. Sejak kami memutuskan mulai menjalin hubungan lagi, Randy memang sering mengucapkan kata-kata yang membuatku menatap masa depan dengan harap-harap cemas. Maaf, terlalu ngelantur ya, katanya cepat-cepat ketika melihat wajahku memerah. Aku menggeleng, tersenyum. Enggak kok, aku suka dengar kamu cerita soal masa depan. Dia menatapku, lalu mengusap pipiku lembut. Aku serius loh, Alia. Bukan cuma mau nyembuhin luka kamu sekarang, tapi juga mau nemenin kamu sampai nanti. Aku hanya bisa menunduk, menahan debar yang tak karuan. Saat itulah, suara motor berhenti di depan pagar membuatku menoleh. Seorang kurir datang menghampiri, membawa sebuah paket cukup besar. Permisi, Mbak Alia ya? Aku mengangguk, heran. Iya, betul. Paket dari siapa ya? Kurir hanya menyerahkan dan meminta tanda tangan. Setelah dia pergi, aku membuka kotaknya. Dalam kotak itu ada set pakaian mahal lengkap dengan tas dan sepatu. Ada kartu kecil terselip di dalamnya. Untukmu, Alia. Maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan. Jika masih ada ruang untukku, hubungilah aku. Rafa? Aku tercekat. Tanganku gemetar memegang kartu itu. Randy yang sedari tadi memperhatikan langsung mengambil kotak itu dan membaca kartunya juga. Wajahnya menegang. Tapi saat matanya bertemu mataku, dia menarik napas panjang dan berusaha tersenyum. Kamu mau aku buangin ini? Aku hanya bisa mengangguk cepat. Air mata menetes begitu saja. Bukan karena masih mencintai Rafa, tapi lebih pada rasa sesak. Kenapa setelah membuatku jatuh sehancur itu, dia sekarang datang lagi seakan semua bisa diperbaiki dengan hadiah mewah? Randy meraih pundakku, menarikku ke dalam pelukannya. Udah, kamu nggak usah mikirin dia lagi. Kamu udah cukup sakit karenanya. Sementara itu, jauh di tempat lain, Rafa duduk di ruang kerjanya dengan wajah muram. Tangannya menggenggam segelas kopi yang sejak tadi tak disentuh. Fanya duduk tak jauh darinya, sedang menatap layar ponselnya dengan senyum tipis yang aneh. Kamu masih mentransfer ke rekeningku kan, sayang? Tanya Fanya dengan nada manja. Rafa menoleh, menatap wajah wanita yang dulu dia kira adalah cinta sejatinya. Wanita yang dulu membuatnya nekat menceraikan Alia hanya sehari setelah menikah. Iya, sudah. Minggu ini aku transfer lagi, jawab Rafa lesu. Fanya tersenyum puas, lalu bangkit dan mengecup pipi Rafa sekilas. Baiklah, aku mau ke salon dulu ya. Jangan lupa nanti jemput aku. Rafa hanya mengangguk pelan. Setelah Fanya pergi, dia menenggelamkan wajahnya dalam kedua telapak tangan. Dalam sunyi ruangannya sendiri, rasa penyesalan menggerogoti hati yang dulu begitu yakin memilih Fanya. Malam harinya, Rafa duduk sendiri di balkon apartemennya. Dia menatap lampu-lampu kota, tapi yang terbayang justru wajahku. Wajahku yang menangis saat dia sodorkan surat talak, wajahku yang memohon penjelasan dengan suara bergetar. Luka di mataku waktu itu seperti terekam abadi di kepalanya. Dia meneguk napas panjang, menyesali keputusan yang terburu-buru. Ternyata Fanya tak lagi sama seperti dulu. Perempuan itu lebih sibuk dengan pesta, belanja, dan lingkaran pertemanannya yang gemerlap. Rafa merasa asing, kesepian, meski hidup serumah dengan wanita yang dulu dicintainya mati-matian. Dalam diam dia berpikir,
Kalau saja waktu itu aku tak menceraikan Alia, mungkin hidupku akan jauh berbeda. Mungkin sekarang aku pulang disambut senyum tulus seorang istri, makan malam bersama, lalu bercanda sebelum tidur. Penyesalan itu makin menyesakkan dada Rafa. Keesokan harinya, Rafa yang tak tahan lagi memutuskan mencari tahu kabarku. Dia datang ke kontrakanku tanpa memberi kabar lebih dulu. Aku sedang duduk bersama Randy di ruang tamu kecilku. Kami tertawa melihat video lucu di ponsel saat tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Tak lama kemudian, pintu diketuk cukup keras. Aku membuka pintu dan mendapati Rafa berdiri di sana, mengenakan kemeja putih lengan panjang. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya redup, berbeda jauh dengan pria penuh percaya diri yang dulu menalak aku tanpa ragu. "Alia," ucapnya pelan. Aku terpaku beberapa detik, sebelum akhirnya menahan diri untuk tak menutup pintu di depannya. "Ada apa, Rafa?" Randy bangkit, berdiri di sampingku. Rafa menatapnya sejenak, rahangnya mengeras. Aku cuma mau ngomong sama Alia, berdua. Kalau boleh." Randy menatapku, seolah meminta keputusan dariku. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil. "Ren, enggak apa-apa. Aku ngomong sebentar aja." Randy mengangguk patuh, mundur ke dalam. Aku dan Rafa duduk di bangku depan rumah. Rafa terdiam lama, sebelum akhirnya menatapku penuh rasa bersalah. "Alia, aku tahu aku nggak pantas lagi muncul di depan kamu. Tapi, aku juga nggak tahan lagi menanggung ini semua sendirian." Aku mengerutkan alis. "Apa maksudmu?" Dia menunduk, mengusap wajahnya. "Aku salah, Alia. Aku salah udah ninggalin kamu waktu itu. Aku kira Fanya adalah takdirku. Tapi ternyata, dia hanya cinta lama yang sudah hilang makna. Hidup kami nggak pernah harmonis. Dia selalu minta ini itu, nggak pernah peduli hatiku. Aku kesepian, Alia." Aku menatap Rafa dengan rasa getir. Dulu aku pernah memohon padanya untuk tak menceraikanku. Tapi dia tak bergeming, malah menatapku dengan iba yang menyakitkan. Sekarang dia datang dengan luka yang ia ciptakan sendiri. "Rafa, kamu tahu apa rasanya waktu itu? Aku malu, aku hancur, aku merasa nggak ada artinya sama sekali. Kamu pikir gampang buatku nerima semua ini? Alia, maafin aku kalau bisa diulang, aku pasti nggak akan nyakitin kamu. Aku janji bakal berubah." Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak emosiku. "Rafa, kita nggak bisa mundur. Kamu udah milih jalannya sendiri waktu itu." Dia menatapku penuh harap. "Tapi kita bisa mulai lagi. Aku janji akan bahagiain kamu, Alia." Aku menggeleng pelan. "Maaf, Raf. Terlambat. Sekarang aku udah nggak sendiri lagi. Ada orang yang mau nerima aku waktu aku paling hancur, yang sabar banget nunggu aku pulih. Kamu nggak bisa seenaknya datang lagi setelah ninggalin aku." Rafa menunduk, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Bahunya naik turun menahan tangis. Sungguh, dulu aku pasti akan ikut menangis melihat dia seperti ini. Tapi sekarang, hanya ada rasa lega dalam dadaku. Luka itu mungkin masih ada, tapi sudah tak berdarah lagi. Randy keluar, menghampiriku. Rafa berdiri pelan, menatap kami berdua dengan mata merah. "Alia, semoga kamu bahagia," katanya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk pelan. Rafa lalu pergi tanpa kata-kata lagi, meninggalkan jejak penyesalan yang tak akan pernah bisa dia hapus. Randy menggenggam tanganku erat. "Kamu nggak apa-apa?" Aku menarik napas panjang, lalu menghela dengan senyum kecil. "Aku baik-baik aja. Justru sekarang rasanya lega banget. Aku akhirnya benar-benar tahu, aku udah sembuh dari dia." Malam itu, aku dan Randy duduk lagi di teras, menatap bintang. Dia menggenggam tanganku, menautkan jemari kami erat sekali. "Alia, makasih ya udah mau kasih aku kesempatan buat jagain kamu," katanya pelan. Aku menoleh padanya, menatap wajah yang begitu sabar menantiku pulih. "Kamu yang harusnya aku terima kasihin. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku masih terus ngerasa hancur." Dia mengusap kepalaku lembut. "Nggak ada yang hancur kok. Kamu cuma luka. Dan sekarang, lukanya udah mulai sembuh." Aku menitikkan air mata, kali ini air mata bahagia.
Tuhan mungkin punya cara aneh menunjukkan kasih sayangnya. Dia membuatku jatuh sedalam-dalamnya hanya untuk ditarik lagi ke tempat yang lebih indah. Dan malam itu aku benar-benar yakin, masa laluku yang pahit hanyalah jalan agar aku bisa menemukan cinta yang jauh lebih tulus. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu membawa luka-luka lama pelan-pelan menjauh dariku. Kehadiran Randy ibarat obat yang setiap hari mengoleskan ketenangan di hatiku. Bahkan tanpa kusadari, aku sudah bisa tertawa lepas lagi, sudah bisa bangun pagi dengan semangat tanpa dihantui kenangan pahit. Suatu siang, Randy menjemputku dari kantor baruku. Aku akhirnya diterima kerja di sebuah perusahaan desain interior. Bekerja lagi membuatku merasa hidup. Rasanya menyenangkan bisa sibuk memikirkan proyek, deadline, klien, ketimbang terus menatap langit-langit kamar sambil mengenang masa lalu. Hari itu, Randy sudah menungguku di lobi dengan senyum lebar dan tangan membawa 2 cup es kopi. Aku langsung tersenyum begitu melihatnya. "Hai cantik, udah siap pulang?" sapanya ceria. "Siap dong." "Aduh, kopi pas banget. Tahu aja aku ngantuk habis meeting panjang," jawabku sambil meraih minuman itu. Dia merangkul bahuku lembut. "Pulang yuk. Malam ini aku masakin spesial." Aku menatapnya heran. "Masak lagi? Kamu nggak capek habis kerja?" Randy mengangkat bahu, tersenyum lebar. "Nggak kok. Buat kamu MAH selalu semangat." Aku hanya bisa menggeleng, hatiku menghangat. Tuhan benar-benar memberiku hadiah luar biasa dengan mengirimkan Randy di saat aku paling butuh. Kami makan malam di kontrakan kecilku. Randy menyiapkan ayam teriyaki sederhana, lengkap dengan salad dan kentang. Tak seistimewa restoran mahal, tapi rasa cinta dalam masakan itu membuatnya jauh lebih nikmat. "Kalau nanti kita punya rumah sendiri, aku mau ada dapur gede. Biar kamu bisa masak banyak, terus aku yang makan," kataku bercanda sambil mengunyah. Dia terkekeh, mengusap punggung tanganku di meja. "Deal. Kita bikin dapur besar sama taman belakang. Kamu nanam bunga, aku nanam cabai." Aku menatapnya lama. Mungkin dulu aku terlalu takut membuka hati karena trauma dikhianati. Tapi sekarang, cinta ini tumbuh pelan-pelan, berakar semakin dalam. Rasanya berbeda. Tidak meledak-ledak seperti masa muda bersama Rafa, tapi justru tenang, dewasa, seperti aliran sungai yang sabar mengikis batu. Sementara aku perlahan menjemput bahagia, kabar tentang Rafa makin sering kudengar, sayangnya bukan kabar baik. Dari obrolan teman-teman lama, katanya bisnisnya mulai goyah. Fanya juga sering terlihat di kafe mahal dengan pria lain. Hubungan mereka jauh dari harmonis. Rafa yang dulu meninggalkanku demi cinta lamanya kini hidup dalam lingkaran kecurigaan, pertengkaran, dan kesepian. Ironisnya, saat dulu aku yang menangis dan dia begitu yakin dengan pilihannya, sekarang keadaan berbalik. Suatu malam, Randy mengajakku makan di sebuah kafe pinggir kota. Tempatnya romantis, dengan lampu temaram dan alunan jazz lembut. Selesai makan, kami duduk di bangku taman kafe, memandang langit yang mulai gelap. "Al, ada yang mau aku omongin," kata Randy tiba-tiba, suaranya serius. Aku menatapnya, deg-degan. "Apa?" Dia menarik napas panjang, lalu menggenggam kedua tanganku erat. "Aku tahu selama ini kamu masih suka takut kalau kita nanti akan gagal juga. Kamu takut kalau aku berubah atau ninggalin kamu kayak dia." Aku hanya bisa menunduk. Dia benar. Meskipun aku sudah jauh lebih tenang, bayang-bayang kegagalan pernikahanku dulu kadang masih mengganggu. "Tapi aku mau kamu percaya sama satu hal, aku nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi, aku mau kita hadapi bareng-bareng," lanjutnya. Dia merogoh saku, lalu mengeluarkan kotak kecil beludru merah. Aku menutup mulut, air mataku langsung menggenang bahkan sebelum dia membuka kotaknya. "Alia, maukah kamu lanjut jalan sama aku? Bukan cuma pacaran, tapi sampai nanti tua, sampai rambut kita putih. Aku mau nikah sama kamu. Bukan buat gantiin masa lalu kamu, tapi buat bikin masa depan yang baru." Air mataku tumpah. Aku mengangguk cepat, lalu memeluknya erat. Randy balas memelukku kuat-kuat, menenggelamkan wajahku di dadanya. "Iya, Ren, aku mau. Aku mau banget." Dia melepas pelukan, menatapku dengan mata berkilat. "Kamu yakin?" Aku mengangguk lagi, lebih mantap. "Aku yakin."
Karena kamu selalu sabar nunggu aku sampai akhirnya aku berani lagi. Sejak malam itu, kami mulai sibuk mempersiapkan pernikahan sederhana. Kami tak ingin pesta megah seperti dulu waktu aku dengan Rafa. Cukup keluarga terdekat, sahabat, dan doa yang tulus. Randy selalu berkata, aku nggak butuh pesta besar buat pamer. Yang penting kamu halal buat aku, itu aja udah lebih dari cukup. Dan kalimat itu saja sudah membuat hatiku terasa penuh, seperti mau meledak oleh rasa syukur. Sementara aku sibuk menjahit kebaya bersama Mama, kabar tentang Rafa makin santer terdengar. Dia dikabarkan sudah berpisah dari Fanya. Banyak yang bilang Fanya ketahuan selingkuh dan membawa kabur sejumlah uang Rafa. Bisnisnya ambruk, rumahnya dijual, dan dia mulai jarang terlihat di pergaulan atas. Aku hanya bisa menghela napas setiap kali mendengar gosip itu. Bukan senang Rafa jatuh, karena aku sudah tak punya dendam, tapi lebih pada rasa getir betapa hidup bisa berputar begitu cepat. Hari lamaran tiba. Keluarga Randy datang dengan senyum lebar membawa seserahan sederhana, kain, perhiasan secukupnya, buah, dan kue tradisional. Tak ada glamor, tapi suasananya hangat sekali. Mama berkali-kali menitikkan air mata. Alia, kamu akhirnya nemu juga laki-laki yang mau jagain kamu. Mama lega banget. Aku menggenggam tangan Mama. Terima kasih udah selalu ada buat Alia. Kalau nggak ada Mama, mungkin Alia nggak kuat dulu. Randy hanya menatap kami sambil senyum haru. Dia lalu merangkul bahuku. Sekarang tugas jagain Alia Mama serahin ke saya ya. Mama mengusap pundak Randy. Iya, Nak. Jagain dia baik-baik. Sementara itu di tempat lain, Rafa duduk sendirian di sudut warung kopi murahan. Janggutnya mulai tumbuh tak terurus. Matanya kosong menatap layar ponsel. Foto-foto lamanya dengan Fanya yang dulu disimpan rapi kini hanya membuatnya muak. Dia iseng membuka galeri lebih lama, menelusuri ke tahun-tahun lalu. Tiba-tiba dia berhenti pada foto aku mengenakan kebaya akad. Senyumku di sana begitu tulus, polos, seolah benar-benar menaruh seluruh hidupku padanya. Rafa mengusap wajahnya sendiri. Penyesalan menyesak hingga dadanya terasa sempit. Dia menunduk, berbisik lirih seakan berbicara pada foto itu. Kalau aja waktu itu aku nggak sebodoh itu, kalau aja aku milih bertahan sama kamu. Tapi semuanya terlambat. Hidup tak pernah menyediakan tombol undo. Beberapa hari sebelum hari pernikahanku dengan Randy, Rafa tiba-tiba datang lagi. Kali ini wajahnya jauh lebih lusuh, pakaiannya tak lagi rapi. Dia menemuiku di depan kantor, menunggu saat aku keluar. Alia, boleh bicara sebentar? Tanyanya lirih. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kami berdiri beberapa meter dari gerbang kantor. Alia, aku tahu aku nggak punya hak lagi. Tapi, aku mau bilang terima kasih. Terima kasih karena dulu kamu udah pernah sayang banget sama aku. Kalau sekarang kamu mau nikah lagi, aku cuma mau bilang semoga kamu benar-benar bahagia. Aku menatap Rafa lama. Dulu mungkin aku akan merasa puas mendengar dia menyesal. Tapi sekarang, rasanya hanya iba yang tersisa. Terima kasih udah datang, Raf. Semoga kamu juga bisa nemu jalannya sendiri lagi. Dia menunduk, lalu melangkah pergi dengan bahu merosot. Dan aku merasa dadaku benar-benar lapang, seolah beban terakhir yang masih menempel akhirnya runtuh juga. Hari pernikahan tiba. Aku dan Randy mengucap akad dalam ruangan mungil yang penuh bunga-bunga lokal yang dirangkai Mama sendiri. Suaraku bergetar ketika ijab kabul sah, tapi bukan karena takut, melainkan haru yang luar biasa. Randy menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu mencium keningku. Sekarang kamu sah jadi istriku. Dan aku janji, nggak akan pernah ada talak yang keluar dari mulutku kecuali kita benar-benar nggak bisa napas bareng lagi. Aku menitikkan air mata bahagia, menggenggam tangannya erat. Tuhan, terima kasih kau beri aku kesempatan kedua yang begitu indah. Malam itu, saat kami duduk di ranjang kecil rumah baru kami, bukan istana megah seperti dulu, tapi hangat, Randy meraih tanganku. Dia menatapku lama, lalu berkata, makasih udah percaya sama aku. Udah mau mulai lagi dari nol sama aku. Aku tersenyum, membelai pipinya. Kalau kamu tahu betapa dulu aku ngerasa nggak pantas dicintai lagi. Kamu benar-benar penyembuhku, Ren. Dia menempelkan keningnya ke keningku.
Dan kamu adalah rumahku. Malam itu, aku tertidur dalam pelukannya. Luka masa lalu mungkin akan tetap meninggalkan bekas, tapi sekarang bekas itu bukan lagi sumber sakit, melainkan pengingat betapa kuat aku telah bertahan. Dan bersama Randy, aku siap menatap hari esok dengan dada yang utuh. Sudah hampir 1 tahun sejak aku resmi menjadi istri Randy. Kami tinggal di rumah mungil yang tak mewah, tapi penuh canda tawa. Halaman depannya ditumbuhi bunga-bunga yang kurawat setiap pagi, sementara Randy sibuk menanam cabai, tomat, dan bahkan mencoba menanam stroberi yang sering gagal berbuah. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Randy akan menyelipkan ciuman ringan di keningku. Kadang dia hanya membisikkan, "Jaga diri baik-baik ya, Bu Randy." Hal-hal kecil semacam itu yang dulu tak pernah kubayangkan akan kurasakan lagi. Aku benar-benar mensyukuri hidupku sekarang. Tuhan memang tak pernah memberi yang persis seperti kita mau, tapi selalu yang kita butuhkan. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika ponselku berdering. Di layar tertera nama Mama. "Assalamualaikum, sapaku riang." "Waalaikumsalam. Al, Mama tadi ketemu sama Rafa di pasar," kata Mama, suaranya hati-hati. Aku diam sejenak, lalu menghela napas. "Oh ya? Dia gimana, Emma?" "Dia lagi bantuin jaga kios temannya," katanya. Mama lihat dia jauh berubah. Lebih kurus, kelihatan lebih sederhana. Aku mengangguk kecil meski Mama tak melihat. "Mungkin sekarang dia lagi belajar dari bawah lagi, Emma." "Iya, Al. Mama cuma mau bilang, kamu jangan sampai terpengaruh masa lalu lagi ya. Mama lihat kamu sekarang udah bahagia banget sama Randy." Aku tersenyum. "Tenang aja, Ma. Buat Alia, Rafa sudah benar-benar jadi masa lalu." Setelah menutup telepon, aku duduk di bangku kayu belakang rumah. Mengingat sekilas wajah Rafa yang dulu begitu aku cintai, lalu menatap jemari tanganku yang kini sudah berhias cincin emas dari Randy. Dulu aku pernah merasa tak akan bisa mencintai lagi, tapi ternyata aku salah besar. Hidup selalu memberi kejutan indah setelah badai. Malamnya, aku dan Randy duduk di ruang tamu. Dia sibuk memperbaiki salah satu kursi kami yang kakinya goyah, sementara aku menyiapkan teh hangat. "Ren," panggilku tiba-tiba. Dia menoleh sambil memegang obeng. "Ya?" "Aku ketemu kabar soal Rafa lagi dari Mama. Dia sekarang katanya kerja bantuin temannya jualan di pasar." Randy terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Baguslah kalau dia mulai lagi. Hidup nggak selalu bisa diulang, tapi minimal dia belajar dari salahnya. Aku duduk di depannya, menatap mata suamiku itu dalam-dalam. "Kamu nggak pernah keberatan aku cerita soal masa lalu, ya?" Dia menaruh obeng, lalu memegang tanganku. "Alia, masa lalu kamu itu yang ngebentuk kamu jadi kamu yang sekarang. Kalau nggak ada itu semua, mungkin kamu bukan perempuan sabar dan kuat kayak sekarang. Jadi aku nggak masalah." Hatiku mencelos. Aku mencondongkan tubuh, memeluk lehernya erat. "Kamu tuh hadiah paling besar dari Tuhan setelah semua yang pernah aku lewatin." Dia mengusap punggungku pelan. "Kamu juga hadiah terindah buat aku." Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar menggembirakan. Setelah telat haid hampir 2 minggu, aku akhirnya memberanikan diri melakukan tes PEG. 2 garis merah muncul jelas di stik kecil itu. Tanganku bergetar saat menunjukkannya pada Randy. "Serius ini, Al?" tanyanya dengan mata berair. Aku mengangguk, menahan haru. "Iya, kita bakal punya anak." Randy memelukku, memutar tubuhku seperti anak kecil. "Ya Allah, terima kasih banget, makasih udah mau jadi ibu dari anakku." Air mataku jatuh, menempel di pipi Randy yang juga basah. Saat itu, segala sakit masa lalu seperti benar-benar terhapus. Luka dihianati, rasa rendah diri karena pernah ditalak begitu cepat, semua terganti oleh kebahagiaan baru ini. Waktu berjalan cepat. Perutku makin membesar, rumah kami makin riuh dengan persiapan menyambut bayi. Randy bahkan membuat sendiri ranjang bayi dari kayu. Setiap malam dia mengelus perutku, membacakan cerita-cerita lucu yang sering membuatku tertawa. "Kamu harus dengar suara bapak ya, Nak? Nanti lahirnya jangan takut-takut. Kamu bakal ditunggu banyak cinta di sini," bisiknya sambil menempelkan telinga di perutku.
Aku mengusap rambutnya, menatap wajahnya penuh cinta. Dalam diam, aku berdoa agar anak kami nanti bisa merasakan rumah tangga yang hangat, sesuatu yang dulu hampir hilang dari hidupku. Suatu hari di pasar, aku tak sengaja melihat Rafa. Dia sedang mengangkat karung beras, tampak berkeringat dan jauh lebih kurus. Aku menatapnya sekilas, dia pun melihatku. Kami hanya saling mengangguk. Tak ada percakapan. Tapi dari matanya aku tahu, dia sudah benar-benar menerima takdirnya sekarang. Dan mungkin, sudah mengikhlaskan segalanya. Aku melanjutkan belanja sambil menahan napas. Anehnya tak ada lagi rasa ngilu di dada. Hanya semacam simpati manusiawi. Setelah semua luka, ternyata memaafkan lebih melegakan daripada terus menanam benci. Beberapa minggu kemudian, malam-malamku dipenuhi tendangan lembut dari bayi di rahimku. Kadang saat aku terbangun karena kram, Randy akan buru-buru mengurut kakiku dengan sabar. Aduh, Ren, maaf yang repotin terus. Dia hanya tersenyum sambil terus memijat. Kamu nggak pernah ngerepotin. Kamu lagi bawa anak kita? Itu kehormatan terbesar. Aku menggenggam tangannya erat, air mataku lagi-lagi jatuh. Tapi ini air mata yang manis, bukan sedih. Sampai akhirnya hari itu tiba. Kontraksi datang subuh-subuh, membuatku panik bukan main. Randy membopongku hampir setengah berlari ke mobil. Di rumah sakit, dia tak lepas menggenggam tanganku meski tangannya berkeringat dingin. Tarik napas, Al. Pelan, ayo, kita bareng-bareng. Aku mengangguk sambil mengerang menahan sakit. Selama proses persalinan, Randy terus di sampingku, mengelus kepalaku, membisikkan kata-kata penyemangat. Sampai akhirnya tangisan kecil pecah memenuhi ruangan. Selamat ya, Pak. Bu, putri cantik kalian lahir, kata bidan. Aku menangis, memandang bayi mungil berkulit merah yang diletakkan di dadaku. Randy menunduk, mencium keningku, lalu mengelus pipi bayinya. Terima kasih ya, Al. Udah lahirin dia. Kamu hebat banget. Aku mengangguk, terlalu haru untuk menjawab. Hanya bisa merasakan dada yang sesak oleh rasa syukur. Beberapa hari setelah pulang, kami duduk di ruang tengah. Bayi kami tidur pulas di bosnya. Aku menatap Randy, lalu bertanya pelan, Ren, kamu pernah takut sama masa laluku? Dia menatapku heran. Takut gimana? Takut kalau aku masih nyimpen perasaan ke Rafa. Atau takut aku nggak bisa jadi istri yang utuh karena trauma. Randy mengusap pipiku. Enggak sama sekali. Karena aku lihat kamu sekarang udah utuh lagi. Kamu mungkin pernah patah, tapi kamu sembuh dengan cara kamu sendiri. Dan aku bangga banget bisa jadi bagian dari itu. Aku memeluknya erat. Aku janji akan jagain rumah kecil kita ini sekuat mungkin. Dia membalas pelukanku lebih erat lagi. Dan aku janji akan jagain kamu sampai napas terakhir. Waktu terus berjalan. Anak kami tumbuh sehat, ceria, mulai belajar bicara dan memanggil, Bapak, dengan suara cempreng yang membuat hati kami meleleh. Rumah kami ramai oleh mainan berserakan, coretan dinding, dan suara tawa kecil. Kadang aku duduk diam menatap semua ini, lalu menitikkan air mata bahagia. Kalau dipikir lagi, semua yang dulu terasa akhir dunia ternyata hanyalah jalan memutar supaya aku sampai ke tempat terbaik. Aku pernah dihancurkan. Pernah dikhianati. Tapi ternyata, Tuhan tak pernah berniat membuatku patah tanpa alasan. Semua luka itu mengantarku pada rumah baru, cinta baru, dan hidup yang lebih penuh makna. Suatu sore, sambil memangku anak kami di teras, aku memandang matahari terbenam. Randy duduk di sampingku, merangkulku lembut. Lihat tuh, cantik banget. Kayak kamu waktu pertama aku jemput di kantor dulu, godanya. Aku terkekeh, mencubit pinggangnya. Ah, kamu lebay. Tapi bener kan? Hidup kita sekarang jauh lebih cantik daripada semua yang kita rencanain dulu. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Iya, dan kalau boleh milih, aku mau terus sama kamu sampai kita tua keriputan. Dia mencium keningku. Amin, kita doain ya. Biar nanti kalau udah tua, kita bisa duduk di sini juga, nunggu cucu main di halaman. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Dalam hati aku berbisik pelan, terima kasih Tuhan, sudah mengganti semua air mataku dulu dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah.
Dan saat itu, aku benar-benar yakin, aku sudah sembuh sepenuhnya. Luka itu kini hanya kenangan yang mengajarkan arti bertahan, sebelum akhirnya Tuhan mengizinkanku menemukan cinta yang sebenarnya.